Ya, baterai namanya. Halaman 3 genepnya kapan itu? Takkan nopang nupang tebih nate Kang Ihsan. Kang Ihsan deui. Capek di jalan Kang Ahmad. Hmm. Ya, sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik, kita akan coba murajaah terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin. Jadi kita membahas mengenai dilalat al-balaghiyah li tarakibil jumlah. Oke. Kemudian apa saja objek kajian ilmu ma'ani? Ya. Al-khabar wal insya, terus apa lagi? Musnad, musnad ilai, al-qasar, al-wasal wal al-fasal wal wasal, terus apa lagi? Al-ijaz wal itnab. Iya, terakhir udah ya 5 ya, al-ijaz wal itnab. Oke. Kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai
Takrib ini ya, takrib khobar. Jadi apa itu khobar? Setiap perkataan atau ucapan yang mengandung kemungkinan benar ataupun salah ya, tanpa melihat kepada siapa yang berbicara. Oke, sekarang kita masuk ke anwa'uhu, jenis-jenisnya. Betul ya anwa'uhu ya? Iya. Baik, silakan siapa yang mau baca? Oh iya, Naba Rizky belum. Ngaku atuh. Ya. Bila nazarta ila al-akhbari sabiqati wajadtaha khaliyatan min adwajir tawkid lati araftaha fi maddatil nahwi limadha Ya. di anna al-mukhataba yakhlu dhihnuhu min hadithil akhbari walidhalika lam yaral mutakallimu hajatan ila tawkidiha fa'alqaha khaliyatan min adawatit tawkidi wa yusamma hadha an-naw'u ibtidaiyan. Ya, udah cukup dulu. Oke. Nah, baik kita akan bahas jenis-jenis khobar ya. Idza nadarta ila al-akhbar as-sabiqah wajadtaha khaliyatan min adawati taukid allati araftaha fi maddatin nah. Ya. Kalau misalnya Anda lihat ya. Oke. Kalau Anda lihat ya pada khobar-khobar yang tadi, maka Anda akan temukan khobar yang tadi itu tidak ada adawat taukid yang Anda kenal di pelajaran nahwu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ali ya, Ibn Abi Thalib, nah yang ini. Mana kemarin teh? Nah, yang ini ya. Nah, adun ya daru sidqin lima sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha wa daru hinan liman tazawwada minha dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu tidak ada perangkat taukid. Ya. Limadha katanya ya. Kenapa tidak ada waktu taukid? Li'anal mukhatab yakhlu dhihnuhu min hadhil akhbar. Karena si mukhatab lawan bicara itu di pikirannya itu kosong dari berita-berita ini, atau dia tidak polos bahasa kitanya. Polos akan berita-berita yang disampaikan atau khobar-khobar yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi karena lawan bicaranya itu masih polos ya, yakhlu dinhu, yakhlu itu khala yakhlu itu artinya kosong, dhihnu itu pikirannya. Karena pikirannya itu masih kosong mengenai apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, artinya masih polos mengenai apa namanya dunia itu. Ya. Walidzalika lam yara al-mutakallim hajatan ila tauqidiha. Nah, oleh sebab itu si pembicara ya memandang tidak ada kebutuhan untuk memberikan taukid. Fa'alqaha khaliyatan min adawati taukid. Maka Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan si khobarnya itu tidak ada perangkat taukid, tidak ada adawat taukid. Wa yusamma hada nau ibtidaiyan. Nama khobarnya kalau tidak ada taukid namanya khobar apa? Ibtidai. Ulangi lagi. Satu khobar, satu berita yang tidak menggunakan taukid namanya khobar apa? Ibtidai. Ya. Nah, ini yang pertama ya, khobar ibtidai. Ini yang pertama al-khobar al-ibtidai. Nah, gitu ya. Al-khobar al-ibtidai. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Siapa? Oke, ya oke.
Wa idza alqaita ala ahadi jumalaika khabaran minal ahbari wa wa ra'aituhu yasukku bi sidqihi fahuwa bainal musaddiqi wal mukadzibi yahsunu bika an tuakkida lahul khabaru bi ihda adawatit tauqidi litujila syakkaha wa taraddudahu li anna tauqida yamnahul khabaru quwwata mislu an taqula lijamili laka yasukku fi najahihi innaka najihun fat patu kidu lahul khabaro biadatin tauqidi wahidatin wahia huna inna litujila syakkahu wa yusamma hadan nau'u talabiyan. Oke. Kita lihat ya. Wa idza alqaita ala ahadi zumalaika khabaran minal akhbar, kalau Anda menyampaikan kepada salah seorang dari temanmu satu berita, wa ra'aitahu yashukku fi sidqihi, lalu kemudian Anda melihat dia itu ragu terhadap kejujuran Anda, bahwa baina musaddiq wal mukadzib, ya, apakah Anda itu orang yang jujur atau misalnya pendusta, yahsunu bika an tuakkida lahul khabar, maka bagusnya Anda memberikan taukid pada khabar itu. Jadi kalau lawan bicara kita ragu terhadap apa yang akan kita sampaikan atau dimungkinkan nanti dia akan ragu, maka kita harus memberikan taukid apa yang akan kita sampaikan. Biihda adawati taukid, dengan memberikan taukid dengan salah satu taukid yang ada dalam ilmu nahwu. Supaya apa kita memberikan taukid? Lituzila syakkahu wa taraddudahu, supaya Anda bisa menghilangkan keraguan, ya, dan taraddud. Taraddud itu artinya kebingungan. Ya. Supaya Anda bisa menghilangkan keraguan yang ada padanya dan kebingungan. Li'anna taukid yamnahul khabara quwwatan, karena yang namanya taukid itu bisa memberikan khabar yang kita sampaikan itu kekuatan. Jadi yamnah itu dia maf'ul bihnya harus ada dua, ya. Al khabar maf'ul bih yang pertama, quwwatan maf'ul bih yang kedua. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyampaikan satu hal kepada teman kita dan bisa dimungkinkan teman kita itu ragu terhadap apa yang kita sampaikan, maka lebih baik kita menggunakan taukid. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan keraguan dan kebimbangannya. Oke. Ketika misalnya Naba ingin mengatakan misalnya kepada akhwat, saya akan melamar Anda, dan bisa dimungkinkan, ya, dia itu ragu, maka gunakan taukid. Sesungguhnya saya akan melamar Anda. Begitu, ya. Misla antakul lizamili laka, lizamilin laka. Ini boleh lizamilika sebetulnya atau lizamili laka. Misal Anda katakan kepada temanmu, yasuku fi najahika, dia ragu akan kesuksesanmu. Innaka najihun, sesungguhnya Anda itu sukses sungguh-sungguh. Maka kita katakan innaka najihun. Fatuakkidu lahul khabar biadati. Nah, ini harusnya begini, ya. Sudah betul. Nah, ini, ya. Coba lihat, ya. Biada ini jangan nakiroh harusnya. Ya, tapi diidopahkan. Biadati taukidin wahidatin. Jadi wahidatinya jadi naat dari adatin. Nah, gitu, ya. Nah, kita katakan kepada teman kita yang ragu
pada kesuksesan kita, ya, innaka najihun. Ya. Pada kesuksesannya gitu ya. Fatu'akkidu lahu al-khabar bi adati taukidin wahidatin wa hiya huna inna. Kita katakan kepada teman Anda yang ragu akan kesuksesannya. Jadi misalnya dia sesungguhnya sukses. Nah, kalau misalnya dia ragu terhadap itu benar gak saya sukses, maka kita katakan kepadanya apa? Innaka najihun. Nah, inna ini itu termasuk dari adawat taukid. Wahiyya huna inna. Nah, kita menggunakan inna kepada dia. Jadi kalau kita mengatakan anta najihun, ya akhi anta najihun, dimungkinkan dia ragu. Nah, Hasan Abi lulus, padahal Abi banyak mabal misalnya gitu ya. Karena saya terinspirasi The Warrior, nah, ada game dulu ya namanya The Warrior. Kenapa ya saya bisa lulus? Nah, dikhawatirkan bisa seperti itu, kita gunakan taukid. Innaka najihun. Nah, wahiyya huna inna di sini itu lituzila syakkahu, untuk menghilangkan keraguannya. Jadi adanya taukid tujuannya adalah lituzila syakkah, untuk menghilangkan keraguannya. Wa yusammaha dan nau talabiyan. Nah, khobar yang seperti ini namanya adalah al-khobar at-talabi. Yang kedua. Oke, kita ulangi lagi. Kalau misalnya khobarnya tanpa taukid, artinya si lawan bicara kita polos, biasa-biasa saja, maka tidak ada kepentingan menggunakan taukid. Nama khobarnya apa? Ibtidai. Kalau dia ragu kemudian kita berikan satu taukid, maka nama khobarnya apa? Khobar talabi. Oke, yang ketiga silakan Akhi Al-Haddad. Wa idza alqaita alaihi khabaran. Wa idza alqaita alaihi khabaran wa ra'aitahu munkiran lahu ghairu musaddiqin bimadmunihi wajaba 'alaika tu'akkida lahul khabaru bi aktsara min adatin min adawati taukid ala hasabi itu ya. Ala hasabi inkarihi quwatan wa dha'fan lituzila inkarahu wa tad'uhu ila tasdiki mislu taqula li rajulin yunkiru nuzulal matari. Itu bukan mitor ya, tapi apa? Matar. Laqad nuzulal mataru. Laqad nazalal matar. Laqad najalal matar fatu'akkidu lahul khabaru bi aktsara min muakkidin li ajaliti li izalati inkari wal muakkidani huna al qasamu mahdhufu alladhi dalat alaihi allamul waqi'atu fi jawabihi wa harfu qad wal harfu qad wa yusamma hada naw'i inkarian. Baik. Bismillah ya. Idza alqaita alaihi khabaran wa ra'aitahu munkiran lah ghairu musaddiq bimadmunihi wajib 'alaika an tu'akkida lahul khabar. Apabila Anda menyampaikan satu berita, lalu Anda melihat orang tersebut berpotensi akan mengingkari berita yang akan Anda sampaikan. Ghairu musaddiq bimadmunihi. Ya, jadi dia itu tidak akan membenarkan apa yang kita sampaikan. Maka wajib 'alaika an tu'akkida lahul khabar. Maka wajib bagi Anda untuk memberikan taukid pada khabar yang Anda akan sampaikan itu. Gitu ya. Jadi ini mah kalau tadi ragu, hanya ragu saja, ini mah ragu dan mengingkari maknya. Nah, aya maknya. Untuk itu. Ya untuk ituan. Itu namanya inkar ya. Nah, maka kita harus menggunakan taukid pada khabar itu bi aksara min adawati taukid ya. Lebih dari satu taukid.
Kalau tadi khobar talabi mah satu taukid karena dia hanya sebatas ragu saja, tapi kalau misalnya ragu dan mengingkari malah kemudian menuduh yang enggak, maka kemudian kita wajib memberikan taukidnya itu lebih dari satu. Ala hasabi inkarihi quwwatan wa da'fan, tergantung dari bentuk pengingkarannya, apakah pengingkarannya itu kuat atau lemah. Semakin berpotensi pengingkarannya tajam ya, tidak menerima begitu ya, sebagaimana yang kemarin kala malah menggerebek rumah makan Sunda. Nah itu mengingkari realita kekalahan. Maka harus diberikan peringatan kepada mereka. Khobar yang kita sampaikan itu sesungguhnya Persib akan juara. Tujuannya adalah apa? Kalau tadi yang tolabi untuk menghilangkan keraguan, kalau ini mah lituzila inkarohu, ya, supaya Anda bisa menghilangkan pengingkarannya. Wa tad'uhu ila tasdiq, ya. Kemudian Anda mengajaknya atau menyerunya atau menggandengnya supaya bisa mempercayai berita yang apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Misla antakul lirajulin. Misalnya Anda katakan kepada seseorang yunkiru nuzul al-matar, yang dia mengingkari akan turunnya hujan. Ya. Dia misalnya sedang di tempat, ya. Misalnya sedang di festival Citiling misalnya. Betul ya, festival Citiling gitu, yang di Jalan Peta. Kan kalau misalnya hujan tidak tahu apakah hujan atau tidak. Kemudian disampaikan misalnya hujan. Nah, dia ragu ahmannya hujan. Tadi perkiraan cuaca untuk hujan. Ya. Hanya sebatas ragu saja kita berikan satu taukid. Innal matar nazala misalnya. Ya. Atau qad nazala al matar. Dia ragu tapi dia mengingkari. Masa sih hujan? Ragu. Kamu mah nggak benar mengasih berita tuh. Nah, itu mengingkari. Maka kita katakan laqad, dua taukidnya coba lihat tuh. Lam dan qad. Laqad nazala al-matar. Sungguh hujan telah turun. Fatu'akkidu lahul khabar bi aksar min muakkadil izalati inkari. Maka Anda memberikan taukid pada khabar yang Anda sampaikan itu, ya, lebih dari satu taukid untuk menghilangkan pengingkarannya. Wal muakkidani, yang memberikan taukidnya ada dua. Huna di sini. Pertama adalah al-qasam al-mahdhuf alladzi dallat alaihi al-lam al-waqi'a fi jawabih. Pertama adalah taukidnya itu adalah qasam yang dibuang yang menunjukkan kepada adanya lam pada jawab pada jawabnya. Jadi ini ada qasam yang dibuang. Wallahi laqad. Nah gitu. Jadi tidak semena-mena ada lam jawab kalau misalnya sebelumnya tidak ada qasam. Karena lam jawab ini sebagai taukid itu kalau sebelumnya ada qasam. Contoh misalnya gini, wallahi laqad uhibbuk. Nah, gitu ya. Wallahi laqad uhibbuk. Demi Allah, saya cinta padamu. Nah, qasamnya boleh ada, boleh tidak ada. Nah, yang tidak boleh dihilangkan itu lamnya. Nah, di sini taukid yang pertama adalah lam jawab, ya, pada qasam. Yang kedua taukidnya adalah qad. Kalau taukidnya dua, untuk menghilangkan pengingkaran terhadap apa yang kita sampaikan, wa yusamma hadan naw' inkariyan. Namanya khabar apa? Inkariyan. Al-khabar al-inkari. Baik, siapa yang bisa ngambil kesimpulan? Jenis khabar. Ada 3 ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulan 3 khobar. Khobar pertama. Mengenai penggunaan taukid. Jadi kumaha? Pas tunda yang ada Ahmad ya. Mukhatabnya atau lawan bicaranya polos, maka tidak perlu menggunakan taukid. Iya, betul ya. Ketika ragu maka menggunakan salah satu di antara adalah taukid untuk menghilangkan keraguannya.
Ya. Dan jika dia mengingkarinya maka menggunakan dua adalah taukid untuk Menghilangkan. Pengingkaran. Ya, ini juga berlaku ya, betul ya, Ustaz Ahmad ya. Ini juga berlaku kalau kita misalnya komunikasi dengan seseorang yang dia melakukan kesalahan dan dia tidak tahu. Gitu ya. Misalnya ada yang melakukan kesalahan tong dicarekan. Mana sih tong ka masjid deui? Itu terlalu ini ya. Jangan gitu ya. Ini tuh masjid, begini. Udah selesai. Karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu sebetulnya bahwa masjid itu tempat untuk apa? Ibadah, tidak boleh nyetel. Misalnya ada yang nyetel musik misalnya ya di sini. Dia tidak tahu hukumnya, polos. Ya, kita kasih tahu bahwa masjid itu tempat untuk beribadah dan seterusnya. Tong diambekan, pasian kue kuduna mah. Ya, ngara getol ka masjid. Pasian kue terasa harus ditunjukin. Nah, di sana ada kopi ya. Silakan Anda seduh pakai V60 misalnya gitu ya. Ya, atau pakai mocha pot. Ya, tapi kalau mau pakai mocha pot Anda harus beli mocha potnya. Intinya tidak membentak dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada ini ya, ada seseorang dia sudah tahu, misalnya santri gitu ya, Akhi Al-Hadad di sini nyetel musik, ya, musiknya tuh musik gitar herot ya, Jet. Musiknya tuh gitar hero Jet ya. Nah, misalnya seperti itu ya di sini ya. Nah, kemudian saya kasih tahu karena dia sebetulnya sudah tahu. Apakah Anda tidak tahu bahwa ini begini. Kalau misalnya yang nyetelnya misalnya Ustadz misalnya ya. Kita kasih tahunya dengan tegas karena dia sebetulnya sudah tahu. Begitu ya. Oke. Jangan kemudian orang yang tidak tahu diceramahnya assalamualaikum. Innal hamdalillah. Nah, itu kurang tepat kita dalam memberikan penyampaian ya. Jadi itulah ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu adalah kita berbicara ya sesuai dengan kondisi lawan bicara kita ma'al fasahah. Gitu ya. Oke, harus sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf. Tapi kalau misalnya kita dalam komunikasi enggak usah hese ya tuh sesuai dengan nahwu dan sharaf. Baik, sekarang kita lihat ya min adawati ini harusnya ya, min adawati taukidi. Akhi Al-Haddad. Udah? Saya saja ya, ini pendek ya. Min adawati taukid. Di antara perangkat-perangkat taukid. Pertama, inna, anna, al-qasam tadi ya. Lam ibtida. Nun taukid. Nun taukid ini sudah kita bahas di nahwu ya. Maksud dua nun taukid ini sakilah dan khafifah. Kalau bagi yang mau menikah, sakilah dan sakinah. Mawadah warahmatullahi. Oke, kalau sakilah itu bertasdid ya, nunnya. Kalau yang khafifah itu nunnya sukun. Ini sudah kita di akhir. Ahrufut tanbih, huruf-huruf tanbih ya. Huruf-huruf tanbih itu ala ya. Ala, nah itu adalah tanbih. Atau ya. Ya laitani kuntu turaba. Itu adalah harfu tanbih. Qad ya. Nah, amma syartiyah. Nah, ini harus ada syarat dan jawab syaratnya. Hirapnya tadi calokkeun. Ayatuna nyolok. Oke, silakan sekarang Ustaz Ahmad ya. Jadi sudah ini ya, 3 ya. Jenis-jenis khobar tolabi, khobar ibtidai, khobar tolabi, dan khobar inkari. Baik, sekarang kita masuk ke agrodnya, tujuannya. Kenapa sih harus ada khobar diatur seperti itu? Silakan Ustaz Ahmad. Agraduhu hina tatahaddatsu bi khabarin minal akhbari aw tarwi hadithatan aw qissatan fa innaka taqsid gharadan muayyanan min hadithika aw riwayatika kadzalika ma tadrusuhu ibaratun an akhbarin yuqsadu biha gharadun muayyinun fama hadzal gharadu. Okay. Agrod itu jama dari gord ya. Dia jama dari gordon.
Ghor. Ghor itu bukan barang tinepak ya. Itu artinya tujuan atau maksud ya. Oke. Hina tatahaddatsu bi khabarin minal akhbar, ketika Anda menceritakan satu khabar, au tarwi hadisatan, atau Anda meriwayatkan satu kisah, kejadian, peristiwa ya, hadisah itu peristiwa, au qissatan atau kisah. Fa innaka taqsid gharadan muayyanan min hadisik au riwayatik. Maka Anda itu pasti punya maksud tujuan tertentu ya pada cerita atau riwayat yang Anda sampaikan. Tidak mungkin tiba-tiba berbicara tanpa ada maksud. Pasti ada maksudnya. Innamal amalu binniyat. Kalau misalnya berbicara tanpa ada maksud, berarti itu adalah orang kita memang seperti itu kan? Ya. Atau orang ngalindur. Atau yang ketiga orang erup-erup. You know erup-erup? Ya, jadi kalau misalnya tidak ada maksudnya berarti dia gila. Makanya kalau kita abi maksudnya gitu. Nah, itu apa ya? Ya. Pikir-pikir enak nambah jadi orang gila itu. Bebas. Tidak banyak pikiran gitu ya. Saya juga hampir kabit dengan hoream lelumpangan. Jalan-jalannya saya nggak mau ya. Itu yang panas-panasannya itu yang saya nggak mau. Gak banyak pikiran ya. Gak banyak beban ya. Tapi ya malasnya itu jalan kakinya ya. Kadzalika matadrusuhu ibaratun an akhbarin yuqsad biha gharadan muayyan. Demikianlah ungkapan-ungkapan dari khobar yang kita sampaikan itu pasti punya maksud tertentu di balik apa yang kita sampaikan itu. Fama hadal ghord. Nah, apa itu ghord? Ya. Apa itu ghord dalam pembahasan tentang khobar? Baik, Ustaz Ahmad. Ta'ammalil akhbar allati ishtamala 'alaiha an-nass talahid anna al-mutakallim tulahid Lahadha yulahidu. ya, tulahid Itu dia madzum karena dia jawab amr ya dari ta'ammal. Annal mutakallima Ya. yuridu an yufida as-sami'a aw al-mukhataba bima yajhaluhu anid dunya. Wa hadzal gharadu yusamma faidatal khabari. لأن المتكلم يقصد أن يفيد المخاطب بالحكم الذي تضمنه الخبر ولعلك أدركت الغرض من الأخبار التي يشتمل عليها كل درس تدرسه. Baik. Ta'amal al-akhbar allati ishtamal 'alaiha an-nas tulahid annal mutakallim yuridu an yufida as-sami'a awil mukhatab bima yajhaluhu 'ani dunya. Kita perhatikan khobar yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, ini maksudnya allati ishtamal 'alaihin nas, yang dimuat oleh teks tadi itu maksudnya adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita lihat katanya khobar-khobar yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tulahid, maka Anda bisa cermati annal mutakallima, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ya di sini ya menginginkan untuk memberikan faidah ya kepada si pendengar atau lawan bicaranya terhadap apa yang dia tidak ketahui mengenai dunia. Nah, jadi yufida di sini memberikan informasi, boleh ya. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib ingin memberikan informasi, ingin memberikan satu hal ya kepada si pendengar atau lawan bicaranya akan ketidaktahuannya terhadap dunia. Terus saya dicela dunia. Terus saya dicela Persib itu katanya nggak mau di GBK karena takut kalah. Wahadal ghord yusamma faidatal khabar. Nah, kalau kita misalnya menyampaikan, perhatikan ya, kalau kita ingin menyampaikan informasi kepada orang yang belum mengetahui informasi itu, dia kosong akan informasi yang akan kita sampaikan.
ketika kita menyampaikan informasi itu namanya adalah faidatul khabar. Niatnya. Ya. Tujuannya ya, kalau kita bertujuan ingin memberitahu hal yang belum dia tidak ketahui namanya dalam balaghah apa? Faidah khabar. Faidah khabar. Kita ingin ngasih tahu bahwa bobotoh itu tidak anarkis. Misalnya The Jackmania tidak tahu bahwa bobotoh itu sebetulnya baik. Buktinya orang Banjaran yang itu ya, Aceng mana? Aceng Los. Ya. Dia apa? Konten kreator yang konten-kontennya tentang Persib itu, yang dia lakukan baik ya. Nah, apa yang dia lakukan ketika Persib menang? Bawa ngumpulkan bobotoh Banjaran, kemudian dia ngumpulkan donasi. Si donasi itu diberikan sembako, ya. Kemudian sembako itu dibagikan gratis. Judul sembakonya syukuran Persib menang. Nah, itu ada kontennya dikasih si sembako itu di jalan, mang. Itu adalah apa namanya kebaikan dari bobotoh. Nah, kita ingin ngasih tahu ke The Jackmania misalnya, The Jack, lihat nih bobotoh itu begini baik. Nah, niat kita adalah memberitahu informasi apa yang belum mereka ketahui. Nah, itu namanya apa? Faidah khabar. Ya. Nah, gitu ya. Li'annal mutakallim yaqsidu an yufidal mukhatab bil hukmil ladzi tadammanahu al khabar. Karena yang berbicara ya itu bermaksud memberikan informasi kepada mukhatab ya dengan hukum-hukum atau kandungan-kandungan yang tertuang pada khabar yang dia sampaikan. Wala'allaka adrakta al-ghard minal akhbar allati yastamilu 'alaiha kullu darsin tadrusuhum. Nah, di sini bagus ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengetahui, di kata penulis. Mudah-mudahan besar harapan Anda bisa mengetahui ghard, tujuan-tujuan dari khobar-khobar itu kan yang ada pada teks Ali bin Abi Thalib tadi. Ya. Oke. Allati yastamilu 'alaiha kullu darsin tadrusuhu. Oh, ini bukan ini ya. Ini fa'ilnya kullu. Jadi kullu ini fa'il dari yastamilu. Jadi begini, semoga Anda bisa mengetahui itu ya, tujuan-tujuan berita yang ada pada setiap pelajaran yang nanti Anda akan pelajari. Nah, ya gitu ya. Oke, itu namanya yang pertama apa? Ghard balaghiyah itu. Ketika kita menyampaikan informasi, besar harapan dia dia itu bisa tahu apa yang sebelumnya dia tidak mengetahui, namanya faidah khabar. Baik, lanjut silakan. Napa? Waqad yulqi mutakallimu khabaran minal akhbari wa laisa gharaduhu an yuhbira sami'a awil mukhataba bima istamala alaihi khabaru min faidatin li anna dzalika ma'lumun inda sami'i qabla an ya'lamahul mutakallimu wa inna ma gharaduhu yubayyin annahu alimun bil khabari mislu laqad dzakarta durusaka jayidan fal mukhatabu ya'lamu annahu qad dzakara durusahu mudzakiratan jayyidatan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mudzakaratan bukan mudzakirah mudzakaratan jayyidatan fahuwa lam yastafid min madmunil khabari. Iya. Wa innama istafada annal mutakallima alimun bihi wa yusamma hadal waradu lazimul faidah. Nah, ini yang kemarin saya tulis ya di grup itu. Ini materi-materi yang akan kita pelajari nih, ada lazimul faidah, ada faidatul khabar dan seterusnya. Baik. Yang kedua adalah waqad yulqi al-mutakallimu khabaran minal akhbar. Terkadang si pembicara menyampaikan berita walaisa gharaduhu an yukhbira sami awil mukhatab bimastamala alaihi al-khabar min faidah. Terkadang katanya si pembicara menyampaikan berita itu tujuannya itu bukanlah untuk memberitahu si pendengar atau
lawan bicara ya pada apa yang ada pada khobar tersebut dari faidah. Jadi terkadang tujuannya bukan kayak yang pertama tadi, memberitahu apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Terkadang tidak seperti itu. Li'anna dzalika ma'lum 'inda sami. Karena yang demikian itu sudah diketahui oleh si pendengar. Jadi the Jack itu dia sudah tahu bahwa Persib itu suka berbagi. Nah, gitu ya. Jadi kita menyampaikan, misalnya ini saya kepada The Jack misalnya. The Jack, bobotoh itu tadi begini. Tujuan saya menyampaikan seperti itu kepada The Jack bukan berarti kemudian The Jack itu tidak mengetahui, sudah mengetahui sebetulnya. Qabla an ya'lamahul mutakalim, bahkan sudah mengetahui sebelum yang berbicara itu mengetahui. Jadi Akhi Al-Haddad menyampaikan kepada Jackmania misalnya, bobotoh itu baik hati loh. Tadi dia berbagi. Gitu. Nah dia mengatakan kepada The Jack ya Akhi Al-Haddad itu, si The Jack itu sudah tahu. Gitu ya, sudah tahu itu sebelum Akhi Al-Haddad tahu. Kenapa dia lebih dulu tahu? Karena dia ada kuotaan. Akhi Al-Haddad tidak ada kuotaan, etage terang teh nge-hotspot misalnya. Nah, lalu apa tujuan Akhi Al-Haddad menyampaikan kepada The Jack? Padahal The Jack dia sudah tahu. Wa inna magharaduhu an yubayyina, ini harusnya. Wa inna magharaduhu an yubayyina annahu alimun. Ini harokatnya salah ya. Ulim. Wa inna magharaduhu an yubayyina annahu alimun bil khabar. Tetapi tujuan Akhi Al-Haddad itu dia menjelaskan bahwasanya dia sudah mengetahui berita itu. Jadi kayak Akhi Al-Haddad menyampaikan kepada The Jackmania misalnya bahwa yang namanya Aceng Los itu dia suka berbagi, ya, bukan untuk bermaksud memberitahu kepada The Jack, ya, bukan berarti misalnya Akhi Al-Haddad memberikan informasi kepada The Jack itu, The Jacknya belum tahu, tetapi maksudnya adalah Akhi Al-Haddad ingin tujuannya itu memberitahu kepada The Jack bahwa dia juga sama-sama tahu gitu. Ketinggalan berita, ketinggalan informasi. Bedakan yang dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama Akhi Al-Haddad menyampaikan kepada The Jack karena The Jacknya tidak tahu, gitu ya. Kalau misalnya yang jadi The Jack katanya, tenanawan ya. Contoh. Kita tidak anarkis ya. Ini hanya contoh saja. Yang kedua Akhi Al-Haddad menyampaikan kepada The Jack, ya tujuannya apa? Bukan The Jacknya berarti belum tahu, dia sudah tahu. Tapi kita ingin memberitahu berita itu supaya dia tahu bahwa kita juga tahu gitu. Beda kan? Jadi seolah-olah saya juga hafal gitu. Bahwa Aceng Los itu dia suka berbagi. Sampai kemudian kalau Aceng Los ini Persib menang di stadion itu diawur-awurkan uang tuh. Ya duduk di atas, anu handap dia diawur-awurkan. Meskipun bicaranya kemana aja. Araya. Laqad dzakarta durusaka jayyidan. Seperti kita ingin menyampaikan misalnya begini ya. Kita sampaikan kepada Naba, laqad dzakarta durusaka jayyidan. Anda itu sering memurajaah pelajaran. Hai Naba, sungguh Anda itu sering memurajaah pelajaran. Fal mukhatab ya'lam annahu qad dzakara durusahu mudzakaratan jayyidatan. Dan Naba dia sendiri sudah tahu bahwa dirinya sendiri juga memang suka murajaah. Bahwa lam yastafid min madmumil khabar. Dia tidak perlu mendapatkan faidah dari berita yang kita sampaikan karena dia sendiri sudah tahu bahwa dia juga sudah sering murajaah. Tetapi maksud Akhi Al-Haddad menyampaikan kepada Naba seperti itu, innama istafada annal mutakallim alimun bihi. Seolah-olah Akhi Al-Haddad itu ingin menginformasikan kepada Naba bahwa saya itu tahu Allah Anda itu suka murajaah. Gitu ya. Jadi yang kedua ini contoh misalnya, saya persimpel Akhi Al-Haddad mengatakan kepada Naba, Naba teh meni rajinnya tahajudna, tahajud lah gentosnya. Naba itu rajin banget ya tahajudnya ke Naba ya.
Dia bukan berarti memberitahu kepada Naba kayak yang pertama tadi, tapi dia ingin memberitahu bahwa Akhi Al-Haddad itu sok merhatikan Naba. Naon maksud namanya abi ge tahajud gitu ninggalin Naba gitu. Wa yusamma hadal gharad lazimul faidah. Ini namanya apa? Lazimul faidah. Baik. Perbedaannya sekali lagi ya, kita coba ulang-ulangi terus biar betul-betul paham. Kalau kita menyampaikan satu berita kepada seseorang dengan maksud untuk memberitahu dia karena dia sebelumnya tidak tahu, maka itu namanya apa? Faidah khobar. Kalau kita ingin menyampaikan satu hal, satu berita kepada orang tersebut, tujuannya bukan seperti tadi. Artinya kita ingin menginformasikan kepada kita bahwa kita juga tahu peristiwa itu. Itu namanya apa? Lazim faidah. Nah itu ya. Contoh misalnya begini. Tahu nggak ketika Adam Alis kemarin memasukkan 2 gol ke Persija? Persija ada objek. Nah, tersebar di mana-mana beritanya gitu ya. Kemudian saya ngobrol dengan Bobotoh Sejati misalnya ya, ada di Bandung Bobotoh Sejati. Sebutlah misalnya namanya Aceng lagi ya. Kan dia Bobotoh Sejati orang Banjaran. Kemudian saya mengatakan kepada Aceng ini, Ceng, tahu nggak Adam Alis itu di DM setelah selesai pertandingan oleh Mark Klok, ya, diminta nomor rekeningnya. Diminta nomor rekeningnya, ternyata si Mark Klok ini ngasih uang 2 digit ke si Adam Alis, ya. Kemudian Adam Alis mengatakan, wah siap kapten, terima kasih. Nah kita ngobrol dengan si Aceng itu tujuannya bukan ngasih tahu si Aceng, karena kita tahu si Aceng itu sudah pasti lebih mengetahui daripada kita. Kita mah ingin memberitahu kepada dia ngobrol gitu teh bahwa kita juga tahu tidak ketinggalan informasi gitu. Mafhum ya, itu namanya apa? Lazimul faidah. Nah ini dalam komunikasi juga bisa dipakai ya. Maka nanti lihat contoh-contoh ketika ayat Al-Quran misalnya dialog satu tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran, tema-tema ini juga bisa dipakai ya, bisa dipahami. Tentu dengan kaidah-kaidah yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke. Wahadani huma al-gharadani ar-ra'isani min ilqa'il khabar. Ini ya, ini merupakan 2 gharad pokok dalam menyampaikan khabar. Ini merupakan 2 tujuan pokok dalam menyampaikan berita. Pertama kita ngasih tahu karena dia belum tahu. Yang kedua adalah kita ngasih tahu seolah-olah kita juga tahu tidak ketinggalan informasi. Nah itu tujuannya. Oke. Nah adapun tujuan-tujuan lainnya akan kita bahas besok. Jadi yang pokoknya 2. Nah sisanya nanti tujuan kita menyampaikan khobar itu yang lainnya akan kita pelajari besok. Pertama ada al-fakhr. Al-fakhr itu adanya berbangga diri. Untuk membangga-banggakan diri. Aing bobotoh Persib misalnya. Kubela sampai mati dari zaman. Nah, itu namanya al-fakhr. Iya. Ku jual baju celanaku untuk menonton pertandinganmu. Nah, itu namanya al-fakhr. Persib aing juara, itu namanya al-fakhr. Kita menyampaikan berita bukalah matamu dan seterusnya. Persib aing juara itu namanya al-fakhr. Kita menyampaikan berita dalam rangka kita untuk berbangga diri. Seperti kata Nabi, ana afsahul Arab. Saya adalah orang Arab yang paling fasih. Baina anni min Quraisy. Hanya saja saya dari Quraisy. Nah, kita boleh menggunakan khobar al-fakhr kalau dituntut. Misalnya ada orang yang meremehkan kita, merendahkan kita serendah-rendahnya, kita boleh membalasnya dengan al-fakhr. Ya. Yang kedua adalah idharu dha'fi wal ajiz, untuk menunjukkan kelemahan dan kelemahan dan ketiadapayaan ya. Al-ajiz. Contohnya ini di surat apa ini? Surat Maryam ya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'al ra'su syaiba. Nah, gitu ya. Ya Allah, tulang saya sudah lemah ya. Kemudian rambut saya sudah berubah. Nah ini kan berita untuk menyampaikan kelemahan.
Nah, ini apa ucapan Zakaria. Kemudian istirham wal isti'tab. Istirham wal isti'tab itu artinya untuk minta dikasihi, untuk minta dikasih sayangi ya. Ini fakir ila afillah wa ghufrani. Ini yang pertama menyampaikan berita. Abi mah cenanya cek antum deh. Abi mah saha tuh di dia mah orang yang paling kaya. Itu bukan istirham ya. Yang berikutnya adalah al-has ala sa'i wal ijtihad, untuk menunjukkan motivasi, usaha dan kesungguh-sungguhan ya. Palaisa sawaan alimun wa jahun. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Yang terakhir adalah idhar at-tahassur ala syai'in mahbub ya. Menampakkan tahassur. Tahassur itu artinya penyesalan. Menampakkan penyesalan atas apa yang dicintai. Inni wada'tuha unsa. Nanti kita akan pelajari besok insyaallah. Alhamdulillah. Nah, inilah ya ini ya ilmu balaghah ya. Nah, besok kita langsung, kalau ini memungkinkan kita bahas latihannya, kalau tidak kita langsung masuk ke uslub. Insya. Nah, nanti kita akan lihat nasihat indah dari Imam Syafi'i Nugaralau yang sedang banyak diuji musibah ya. Nah, kita nanti akan menyaksikan nasihat motivasi luar biasa dari Imam Asy-Syafi'i ini ya, biar kita bangkit lagi semangatnya. Alhamdulillah. Baik. Hal ada ikum soal? Mafhum ya? Oke. Besok kita ketemu lagi. Kita akan bahas mengenai insya. Nanti kita akan lihat perbedaan antara khobar dengan insya. Oke. Adunnu annana naktafi bi hada al-waqt insyaallah nastamir qodan biidznillah taala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.